pelajaran pertama kita baca doa yang dipimpin Ahmad. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sama-sama kita berdiri. Mari kita nyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Pembelajaran ada 4. Tujuan pembelajarannya 1. Pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Peserta didik dapat menganalisis informasi yang terkait perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, pembelajaran perubahan wujud benda, peserta didik mampu membuat atau contoh benda, contoh-contoh perubahan benda. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik menganalisis suatu berat atau baku digunakan dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi atau siswa peserta didik menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat dan yang tepat. Nah, sekarang kita masuk yaitu pembelajaran kita yaitu tentang wujud benda, yaitu wujud benda sebagai tema perubahan atau perubahan wujud benda, di mana wujud benda ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan wujud benda? Yaitu benda, coba, benda padat, terus benda cair, satu lagi benda gas. Iya, itu adalah wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan contohnya, apa contoh-contohnya? Yaitu benda gas atau benda padat. Coba, benda padat siapa yang bisa? Contoh-contoh benda gas. Coba. Iya, tepuk tangan. Contoh benda padat. Siapa yang bisa? Benda padat. Contoh-contohnya benda padat. Siapa apa? Pulpen, terus bangku. Yang lain jangan diajar. Benda padat yang di sekitar kita ini apa itu? Buku. Yang lain? Meja, terus pulpen, penghapus. Yang di dalam sekitar kita ini kan banyak. Apa lagi? Papan tulis, buku, pena. Itu adalah benda. Dan sekarang contohnya benda cair. Apa contohnya benda cair? Coklat, Bu.
Benda cair. Eh, Benda cair apa bukan? Air. Minyak. es krim. Es krim itu kalau dikeluarkan dia baru mencair. Jadi apa contohnya benda cair lagi? Tinta, minyak, sirup. Nah, kalau mentega itu adalah benda padat. Tapi kalau dipanaskan makannya dia mencair. Sama dengan es batu. Es batu itu kalau dikeluarkan dari freezer ditaruh di tempat yang terbuka, yaitu makanya terjadi perubahan wujud mencair. Jadi sekarang itulah tadi sudah kita sebutkan contoh-contoh benda padat, benda cair, benda gas. Nah, sekarang yang ibu tanya yaitu apa perubahan wujud benda adalah? Siapa yang bisa? Oh, coba. Coba yang kuat dulu. Siapa yang bisa? Coba. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan berbeda. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan tangan. Iya, bagus tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Ada lagi? Ada lagi apa? Perubahan wujud benda adalah? Coba siapa? Si Kia. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud ini biasanya terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan tangan. Yaitu contohnya dari perubahan wujud itu biasanya terjadi karena contohnya es batu yang kita keluarkan di udara yang terbuka menjadi mencair. Kalau mentega tadi kalau kita panaskan dia menjadi cair. Sama dengan coklat. Coklat itu kalau kita biarkan di udara yang terbuka lama-lama dia menjadi cair atau menjadi mencair. Yaitu tentang wujud benda. Ada 3 benda padat, benda cair, benda gas. Sekarang anak-anak ibu coba dibuat dulu contohnya benda padat, benda cair, benda gas. Yaitu benda padat. Coba si Fitri maju ke depan, bacakan contoh-contohnya tadi yang kau tulis. Lima contoh benda padat di sekitarmu. 1. Meja. 2. Kursi. 3. Pena. 4. Buku. 5. cek. Iya, bagus. Benda cair. Tuliskan 5 contoh benda cair. 1. Air minum. 2. Minum. Udah, zero. Ini makan udah. Udah, tepuk tangan. Benda gas. Tuliskan 3 contoh benda gas. 1. Balon. 2. Kompor gas. 3. Mati. 4. Pena. Iya, tepuk tangan. Jadi itulah tadi sudah disebut teman-teman kita, yaitu contoh-contoh benda padat dan benda cair dan benda gas.
sekarang kesimpulannya yang kita buat, kesimpulan dari yaitu perubahan wujud benda yang kita pelajari, yang itu tentang setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas, yaitu contoh sama dengan tadi sudah disebut. Nah, sekarang kita menentukan, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam lingkungan kita ini, tentu sudah paham mana itu benda padat, mana benda cair, dan mana benda gas. Sekarang anak ibu bisa kita lanjutkan, yaitu tentang perubahan wujud benda itu. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Coba, siapa yang bisa? Iya, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud benda itu biasanya terjadi karena adanya perubahan ataupun penerapan. Iya, itulah kesimpulannya tadi, yaitu tentang perubahan wujud benda. Pelajaran kita sudah selesai. Ibu memberikan tugas di rumah, yaitu tentang wujud benda, yaitu tadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi tugasmu di rumah, cari nama-nama benda padat, benda cair, dan benda gas 5. Setiap benda ya, itulah cari benda gas yang di rumahmu. Sudah? Sekarang mari kita bernyanyi. Semua berdiri. Jangan memimpin doa. Pelajaran kita telah selesai. Alhamdulillah, mari kita berdoa. Baik, terima kasih. Sekarang bisa kita istirahat. Selamat pagi buat anak-anak ibu. Bisa istirahat.